Bukan pajak baru, tapi perlu adaptasi dengan sistem yang baru. Awalnya bayar sendiri, sekarang semuanya dipungut oleh marketplace. Semua dirangkum dalam PMK 37 tahun 2025. Oke, Mbak. Ngomong-ngomong tentang marketplace nih, dalam Ya. aturan tersebut, sebenarnya siapa sih yang jadi marketplace tuh? Siapa yang dimaksud marketplace gitu Ya. ya dalam PMK ini? Yang lu tahu marketplace itu siapa? Yang gua tahu marketplace tuh ya paling Shopee, Tokopedia, Lazada, udah. Iya, mungkin yang kita tahu yang gede-gede itu aja ya. Sebenarnya marketplace itu yang tercatat sebenarnya banyak banget. Marketplace itu bisa disebut marketplace kalau dia itu masuk dalam beberapa kriteria. Nah, kriteria Apa aja yang tuh, ada di Mbak, PMK kriterianya? ini, pertama, dia terdaftar sebagai PMSE di Indonesia. Yang kedua, dia itu punya rekening yang bisa menampung dari penjualan seller-seller gitu. Dia punya rekening satu yang menampung pendapatan seller-seller. Nah, terus yang ketiga, dia itu dilihat dari traffic atau penggunanya itu dalam satu tahun itu ada minimal jumlah tertentunya gitu. Jadi kalau kita lihat TikTok Shop harusnya masuk sih. Oh, berarti banyak ya, nggak cuma 3 itu. Termasuk mungkin TikTok Shop atau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang jual beli Dia jual beli online barang-barang terkait barang-barang ada. bekas, baju-baju impor dan sebagainya kan banyak tuh ya. Betul. Itu termasuk juga berarti ya? Iya, yang nggak terkenal tuh marketplace banyak sebenarnya. Oke. Asal dia masuk kriteria yang tadi beberapa gue sebutin itu Pak. Nah, berarti setiap orang ataupun seller di dalam marketplace itu termasuk dalam wajib pajak tersebut? Nggak semua seller sih, jadi mungkin seller-seller pada takut nih ya semenjak Iya, kayak PMK misalnya usahanya kecil gitu, wajib apa kayak gimana tuh, Mbak? Jadi balik lagi tadi kan marketplace disebut marketplace itu ada kriterianya. Seller dikenakan atau dipungut ya, bahasanya bukan dipotong, maksudnya dipungut sama marketplace PPh pasal 22-nya itu ada kriterianya. Itu pertama, kalau lu seller wajib pajak orang pribadi omsetnya dalam setahun, kira-kira aja setahun under 500 juta, di bawah 500 juta, 0 sampai 500 juta, itu dia nggak kena pajak. Nah, nggak perlu khawatir tuh ya, yang di bawah 500 juta nggak kena pajak. Tapi gimana caranya biar tahu, Mbak? Ya, biar tahu caranya. Iya, biar Ya, marketplace tahu bahwa dia di bawah 500 juta loh. lu harus ini aja menerawang masa depan. Ya, mau tahu dari mana? Iya, tahu dari mana Tahu gitu dari kan? mana ya? Harus kira-kira kan bisnis nggak ada yang tahu ya. Bisa aja kali-kali lagi turun, kali Lagi naik banget kan? gitu. Yang jualan masker yang biasanya omsetnya misalkan cuma 200 juta dalam setahun. Pas corona bisa jadi 4M kan kita Betul, nggak ada yang tahu. betul. Semua kan tergantung tren, ya kan? Itu pertama. Kalau Yang lu kedua? orang pribadi omsetnya 5 juta itu enggak. Yang kedua itu kalau misalkan lu jasa ekspedisi orang pribadi dalam negeri, itu dia nggak kena tuh, jasa pengangkutan dia nggak kena. Terus yang ketiga, kalau kalian jualan pulsa atau voucher data, Oh, nggak kena tuh itu ya? nggak kena, itu nggak kena. Terus yang terakhir, kalau misalkan kalian itu ini jualan perhiasan emas, itu nggak kena. Itu jadi nggak semuanya sih dipungut sama marketplace tuh nggak. Seperti yang pertama yang di bawah 500 juta pakai surat pernyataan. Yang kedua Ekspedisi. ya jasa ekspedisi. Yang ketiga itu Jualan pulsa, data dan voucher. sebagainya. Yang keempat kalau jualan emas, Perhiasan emas, perhiasan ya. sebagainya itu nggak kena ya, walaupun dia jualannya di Shopee. Shopee Ya. coba. Shopee Lajuba. Kalau di Shopee tetap nggak kena deh ya. Nggak kena. Oke. Berarti syaratnya itu yang rules pertama harus mengajukan surat pernyataan atau permohonan ke marketplace tersebut. Nah itu gimana caranya, Mbak? Oke, untuk tadi kan ada yang gue bahas ya, kalau misalkan orang pribadi di bawah 500 juta, dia kan harus masukin surat pernyataan ya bahwa dia omsetnya di bawah 500 juta. Nah, sampai sekarang menurut gue marketplace belum available ya untuk kita attach surat ini gitu loh. Dan surat ini juga katanya itu dia nggak perlu verifikasi dari marketplace. Oh, si marketplace nggak perlu verifikasi, yang penting gue sebagai seller upload aja gitu. Jadi suratnya itu nanti formnya kita taruh di deskripsi di form yang harus dibuat sama marketplace itu seller itu seperti apa. Jadi saat seller saat seller attach itunya suratnya, marketplace tuh nggak perlu verifikasi. Verifikasi yang dimaksud adalah misalkan seller ini mengatakan bahwa dia kan omsetnya setahun di bawah 500 juta, tapi marketplace kan bisa lihat transaksinya, ya kan? Dia bisa lihat transaksinya, dia bisa berkaca pada tahun sebelumnya omsetnya seberapa. Kalau misalkan ternyata di internal marketplace omset dia itu sebenarnya 2M, tapi dia mengajukan surat itu, ya marketplace nggak berhak untuk mengungut, Pak. Oke, cukup tahu aja ya. Dia tuh nggak punya kewajiban untuk mengungut walaupun dia kayak tahu, oh enggak lu sebenarnya itu. Itu udah kembali lagi marketplace menyerahkan
itu urusan lo sama DJP dan Tuhan aja gitu. Marketplace angkat tangan. Angkat tangan. Marketplace akan menjadi salah apabila seller ini tidak mengajukan berarti kan seller memasrahkan diri untuk dipungut gitu. Tapi ternyata si marketplace ini tidak memungut gitu, tidak buat dipotongnya, itu yang salah gitu Pak. Tapi dari marketplace-nya sendiri atau ownernya, misalnya pengusaha-pengusahanya, lu pernah baca nggak sih, Mbak, dia kesiapan terhadap sistem baru ini? Orang gue baru baca ya tadi pagi sebelum kita take konten ini, katanya marketplace itu butuh waktu 1 tahun. 1 tahun ya? Nah, gue bingung kan peraturannya keluar Juli, jadi kan para seller bingung nih ya saat peraturan ini mulai turun gitu kan, PMK ini turun, apa yang harus dilakukan gitu? Apakah berarti kan ini Juli ya? Apakah Agustus gue harus bayar pajak yang bulan Juli gitu? Atau gue tunggu dipungut aja? Apa ini masih bingung? Ntar kita tunggu aja di kebijakan dari marketplace gimana. Tapi menurut gue ya, Mbak, dari marketplace-nya sendiri sih perlu banyak banget anggaran yang dibutuhkan. Yes. Banyak enggaknya sih, gue nggak tahu ya, karena itu pengusaha developer baru dengan fitur-fitur yang ada sekarang kan belum ada. Nggak mungkin kan setiap seller kirim surat offline ke DJP atau ke marketplace-nya gitu kan, buat bahwa gue tuh di bawah 500 juta nih omsetnya, nggak mungkin kan? Otomatis semua banyak seller itu si platform menyediain fasilitas itu. Iya, dia harus develop sistem baru. Berarti dia harus develop yang pertama bahwa tempat untuk menyediakan fitur untuk menyediakan melampirkan surat permohonan kurang dari 500 juta, dan satu lagi kalau misalkan udah sampai tiba-tiba di tahun berjalan dia udah mengajukan surat permohonan, terus tiba-tiba di bulan berjalan ternyata di atas 500, itu kan dia harus attach lagi tuh surat bahwa ternyata dia di bulan berjalan itu di atas 500 juta. Iya, harus ada. Otomatis dari operasional si startup atau marketplace-nya ini ada back-end-nya, ada mungkin software fitur yang harus dibutuhkan terkait verifikasi, mungkin lampiran yang harus dibutuhkan kayak gimana. Kan nggak mungkin kalau marketplace satu baca, walaupun tadi tanpa verifikasi, otomatis ada formatnya lah dari marketplace itu biasa sama seragam. Iya, gue juga agak bingung sih mikirin dari sisi back-end-nya marketplace ya, cuma itu harusnya dari DJP dan marketplace sudah ada omongan sebelumnya sih Pak. Ya, dan kasihan juga sih Mbak, kasihan juga marketplace-nya. Perlu anggaran yang benar-benar, kan kemarin udah rapat anggaran baru nih, tahun ajaran baru di tahun Januari ini kan ya, si perusahaan tiba-tiba ada biaya-biaya yang terduga yang mungkin cukup tinggi gitu Mbak. Ya mungkin udah disiapin harusnya ya. Jadi sih ya. Menurutku ini udah wacana lama, cuma baru dipublish sekarang, dan marketplace ternyata belum siap, dan DJP mencari celah baru gitu kan, di mana lagi gue bisa dapat uang dalam waktu singkat gitu kan, singkat cepet dan gue nggak pusing gitu kan. Di sini DJP nggak pusing, yang pusing adalah marketplace dan seller. Tangan kanan ya, jadi tangan kanannya DJP gitu. Tapi lu tau nggak sih ya, di luar daripada itu semua, latar belakang peraturan itu kayak gimana sih? Kenapa sih ada peraturan ini gitu menurut lu? Kan kalau misalkan yang yang di PMK-nya itu kan untuk apa ya, dia itu biar pedagang offline sama online itu setara gitu, jadi bedakan. Nah yang di PMK juga gue baca ya, menyediakan fasilitas untuk wajib pajak membangun Indonesia melalui bayar pajak. Nah menurut lu gimana kayak gitu Mbak? Iya kan katanya emang pedagang offline itu lebih dicecer ya, karena usahanya dia kelihatan, kalau online kan nggak kelihatan gitu. Makanya karena tidak kelihatan ini, jadinya dia lebih dicecer semua orang banyak sekarang, karena banyak ikan kakap itu yang sembunyi di balik ikan kecil. Ya, banyak ikan kakap yang mungkin kelihatan, tapi sebenarnya ikan kakap ini masih menyembunyikan ikan paus, ikan hiu atau ikan apapun itu di belakangnya gitu kan. Gak nampak ya? Gak nampak sebenarnya. Mungkin emang ikan kakap ini sudah lapor, tapi sebenarnya masih ada yang disembunyikan gitu. Makanya sekarang gue agak bingung deh, apakah masih bisa di era ini split omset, terus buat CV atau beberapa atas nama yang sama. Gue masih agak bingung karena semuanya di era kontak ini jadi semuanya serba terbuka, semuanya serba telanjang lah ibaratkan. Jadi untuk seller marketplace, kalau emang udah saatnya lu PKP, ya udah lu PKP aja gitu. PKP itu berat loh buat seller marketplace yang orang jualan di marketplace tuh untungnya minim banget. Lu bisa untung 5% aja itu udah bagus. Kalau 5% berarti lu harus dipotong sama biaya platform, biaya jualan di marketplace tuh biayanya banyak banget. Potongannya banyak banget. Iya, potongan banyak apalagi banget. Harbolnas, angka-angka lucu 77, 88, 99 dan sebagainya. Mungkin bagi pembelinya ya udah enak-enak aja, tapi penyediaannya itu luar biasa sih, Mbak, gede juga. Betul. Kalau misalkan dia ada margin 5% aja, dia harus dipotong 0,5% buat PPh pasal 22. Terus kan dia perlu biaya-biaya lainnya juga, emang itu berat. Untuk seller marketplace tuh berat banget. Bahkan ada yang
salah satu klien yang laju itu dijual di marketplace, katanya untuk 1% aja udah bagus, 1%. Berarti kan dia harus mainin quantity di situ. Ini seller marketplace pasti paham banget lah ya gimana rasanya. Tapi Mbak, kalau gue punya toko offline store, dan itu cukup ramai juga. Cuman di offline store kita tahu bahwa sambil nge-live, sambil jualan di marketplace juga. Nah itu perhitungan gimana gue harus bayar pajak dua-duanya atau gimana? Oke, jadi maksudnya lu punya toko offline? Iya, punya toko offline, tapi di offline juga gue online juga. Jalan, gitu ya. Kalau yang online ya udah lu serahkan aja sama marketplace, lu dipungut aja PPh 22. Nih kalau gue punya toko di marketplace, gue lebih baik walaupun omset gue masih di bawah 500 juta, gue nggak bakal mengajukan surat itu. Kenapa? Yaudah biar aja gue dipotong, nanti gue dihitung di SPT tahunan. Kalaupun nanti ternyata gue lebih bayar pajak, gue bisa minta kembaliannya. Oh iya, pengembalian ya? Betul, gue bisa minta restitusi. Kalau misalkan ternyata gue kurang, ya gue tinggal bayar aja mandiri gitu. Iya. Yang offline-nya itu kan tidak termasuk dalam perhitungan di marketplace itu ya, yang PPh pasal 22 ya, yang offline gue setor sendiri. Gitu. Jadi lebih aman dan lebih sederhana juga ya daripada harus ada ribet ke depannya ya. Jadi untuk ekualisasinya nggak susah gitu loh. Jadi yang online biar diserahkan sama marketplace, yang offline kita tinggal setor sendiri. Jadi kewajiban kita adalah tinggal menyetor yang offline-nya aja gitu. Walaupun nanti ternyata kalau misalkan digabung ternyata baru 500 juta. Kalau dipisah-pisah per marketplace ternyata belum 500 juta, nggak apa-apa, udah dipotong aja. Gitu. Itu mudahnya seperti itu sih. Nah jadi ini ya, pasti pada bingung gitu loh. Misalkan kalau orang pribadi kan gampang ya, kalau misalkan dia di bawah 500 juta dia bisa mengajukan atau tidak untuk dipotong 0,5% PPh pasal 22-nya. Nah kalau untuk badan, kalau misalkan dia bentuknya badan PT atau CV, dia biasanya pakai 0,5% langsung dikali omset, itu gimana? Perlakuannya beda apa enggak? Harus nunggu 500 juta juga atau enggak gitu kan? Ya sebenarnya kalau PT atau CV, ya udah tinggal aja langsung diserahin semuanya ke marketplace, nanti marketplace yang langsung potong 5%-nya, dan itu bisa kalau misalkan dia tidak menggunakan tarif umum ya, dia menggunakan tarif PPh UMKM, itu sifatnya final, nggak bisa dikreditin di SPT tahunan. Kalau misalkan dia menggunakan itu sifatnya final? Sifatnya final, nggak bisa dikreditkan. Kredit kan menjadi pengurang PPh terutangnya. Nah kalau misalkan lo adalah misalkan PKP, pakai tarif umum, orang pribadi atau badan pakai tarif umum. Kalau misalkan orang pribadi kan tarif progresif, kalau misalkan badan itu pakai tarif PPh badan 22%. Nah itu kalau misalkan kalian para seller yang memilih itu bisa dikreditkan, berarti PPh pasal 22 yang dipotong sama marketplace. Tuh bisa jadi pengurang. Nah itu mungkin bisa jadi lebih bayar atau kurang bayar, ya gue nggak tahu juga sih nanti mekanisme seperti apa. Intinya gitu aja. Jadi untuk memisahkan, kalau misalkan kalian biasa pakai tarif umum itu dikreditkan. Kalau kalian biasa pakai tarif final, ya udah itu anggapnya itu final. Sama aja kayak yang kalian bayar tiap bulan. Cari amannya kayak gitu ya. Gak usah ribet ke depannya lah. Gak usah ribet ke depannya. Makanya sebenarnya banyak yang beranggapan oh ini tuh cuma pemindah tanganan aja yang biasanya dibayar sendiri, sekarang dipungut sama marketplace. Oke, jadi buat para seller nggak usah worry lagi lah ya Van ya, karena tadi yang udah gue omongin cukup mudah, kita nggak usah ngajuin surat permohonan. Menurut gue dengan kita mengajukan surat permohonan bahwa kita itu omsetnya tidak di atas 500 juta, itu adalah yang paling diawasin sama DJP. Karena DJP tuh nggak bodoh guys, DJP tuh tahu kalau kita tuh dagangnya nggak cuma di satu marketplace. Iya. Iya kan? Malah jadi database mereka gitu ya. Iya. Pokoknya kan entah ketahuan kok database mana aja yang lapor bahwa omsetnya di bawah 500 juta, database mana aja yang dia tidak mengakui bahwa omsetnya di atas 500 juta, itu pasti ketahuan. Nanti DJP dapat data itu. DJP itu kenapa semua ini dilakukan gitu? Karena DJP itu cuma butuh satu, dia cuma butuh database yang sama ini nggak bisa didapetin. Dengan begini kan semua database di marketplace itu terbuka untuk DJP. Jadi DJP tinggal ngorek-ngoreknya, tinggal nyari aja. Oh ini ternyata ada yang ini. Oh ternyata ada yang ini. Selama ini gue nggak tahu ini dari ini gitu. Jadi ini kawasan pajak ini makin dicari Pak. Betul. Ya, kawasan pajak makin dicari karena ya hal seperti ini butuh tax planning juga ya. Dan lain sebagainya. Biar nggak boncos juga ya. Biar nggak boncos dan biar nggak terjebak dalam kesalahan marketplace. Oke, segitu aja pembahasan kita mengenai marketplace ya Pak ya. Oke, cukup. Luar biasa banget sih ini insight-nya. Semoga bisa dipakai sama banyak seller. Khusus marketplace ya, siapin lah ya anggaran untuk nyiapin fitur untuk sellernya, dan
Dan juga untuk seller, gunakan tax planning yang baik. Oke, siap. Bye. Bye. See you in the next video.